Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya nih calon konselor mahasiswa dimanapun Anda berada? Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah praktek bimbingan kelompok dengan materi laporan praktek bimbingan kelompok. Bersama saya, Nindya Ayu Pristanti MPD, dosen Universitas Negeri Medan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Karena apa? Karena pada capaian pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa dapat membuat laporan. Nah, laporan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kita tahu bahwa sangat banyak sekali contoh-contoh yang ada di pasaran, bahwa ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014, kemudian ada juga yang baru-baru ini ada tentang bagaimana sih sebenarnya RPL di suasana daring ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang laporan pelaksanaan bimbingan kelompok di suasana COVID-19 ini. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kapan tanggal akan dibuatnya laporan, karena ini berdasarkan pelaksanaan. Jadi kita membuat laporan ini berdasarkan pelaksanaan bimbingan kelompok yang telah kita lakukan. Semisal kita pernah melakukan pelaksanaan bimbingan kelompok pada tanggal 2 Agustus 2020. Misalnya itu adalah hari Kamis misalnya. Kemudian kita buat topik atau masalah yang dibahas adalah contohnya menonton video porno. Kemudian kita tetapkan waktunya, kapan waktunya. Apakah tanggal pukul 14.45 sampai 15.30 WIB atau lebih dari itu. Kemudian kita harus tentukan juga tempatnya, seperti yang ada di RPL juga, misalnya contohnya Zoom meeting. Kemudian sasarannya siapa, kita tuliskan di situ teman sebaya. Kemudian pertemuan keberapa, kita buat misalnya pertemuan pertama, dan siapa pemimpin kelompoknya. Misalnya kita buat pemimpin kelompok adalah Fulana. Nah, kita tuliskan juga siapa-siapa saja nama-namanya, nama-nama dari anggota kelompok yang terdiri dari 6-10 orang, karena ini adalah kelompok sedang. Jadi misalnya kita buat ada si Fitri, ada Audra, ada Tania, kemudian ada Justika, Safira, atau ada juga Eva Sari contohnya. Nah, di dalam laporan kita harus menuliskan yang ada di pelaksanaan. Jadi ketika kita bertanya di pelaksanaan, menurut teman-teman, pentingkah topik menonton video porno itu dibahas? Nah, kita tuliskan satu persatu. Misalnya Tania menyebutkan, iya penting karena bisa merusak saraf. Kemudian itu bisa melanggar butir-butir Pancasila yang ada pada butir-butir karakter cerdas yang ada pada buku saku. Kemudian menurut Eva Sari juga, karena itu bisa merupakan tindakan yang kurangnya mengontrol diri. Jadi kita harus membahas itu agar kontrol diri kita semakin meningkat. Nah, itu kita tuliskan pendapat-pendapatnya, kemudian kita berikan kesimpulan mengapa topik itu penting untuk dibahas. Begitu juga untuk poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu apa yang menjadi faktor penyebab. Dari pendapat anggota kelompok kelimanya, kita tuliskan di dalam laporan apa kelima-lima pendapat dari anggota kelompok mengenai faktor penyebab terjadinya kegiatan menonton video porno. Kemudian poin yang ketiga, apa akibat seseorang jika memiliki masalah kecanduan menonton video porno. Jadi di situ juga disebutkan pendapat 5 ataupun 6 dari anggota kelompok kita tuliskan di dalam laporan tersebut detail sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kemudian poin yang keempat, itu adalah upaya atau solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari diri dari menonton video porno. Misalnya Eva menyebutkan kita harus menemukan kegiatan-kegiatan positif yang lain. Kita harus menyibukkan diri kita dengan aktivitas yang lain. Kita harus bersosialisasi, misalnya kita harus mengikut kegiatan-kegiatan di dalam daring. Misalnya pada saat ini ada webinar, lebih baik kita mengikuti webinar. Nah, banyak hal-hal yang solusi-solusi yang diberikan oleh anggota kelompok itu kita tuliskan di dalam laporan poin keempat, yaitu upaya atau solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari diri dari kecanduan menonton video porno. Nah, poin yang kelima itu ada komitmen anggota kelompok dan kapan akan dimulai dilakukan. Misalnya komitmen dari anggota kelompok yang pertama, saya komitmen untuk tidak menonton video porno mulai dari besok misalnya.
Misalnya ada orang yang sudah kecanduan. Kemudian saya berjanji saya tidak akan membuka situs-situs video porno. Kemudian saya berjanji mulai dari sekarang saya akan menjauhi situs-situs tersebut. Saya tidak akan mau mulai ataupun saya tidak akan penasaran lagi gitu. Jadi kita buatkan waktu dan komitmen mereka itu waktunya harus pas kapan akan dilakukan. Nah, kemudian yang poin yang keenam itu ada games yang dipakai. Ketika kita melaksanakan bimbingan kelompok, itu ada games untuk pengakraban atau games untuk peneguhan komitmen, itu kita tuliskan gamesnya games apa, kemudian tujuannya apa di dalam laporan. Kemudian siapa-siapa saja yang terlibat dan alat atau bahan apa saja yang digunakan, itu kita tuliskan di dalam laporan. Kemudian ada yang poin ketujuh itu kesan-kesan yang dirasakan oleh anggota kelompok ketika melakukan bimbingan kelompok. Nah, itu harus kita tuliskan di dalam laporan. Dari 6 pendapat anggota kelompok tadi, kita tuliskan masing-masing pendapat mereka, kemudian kita beri kesimpulan. Kemudian poin yang ke-8, hasil kegiatan yang disampaikan oleh anggota kelompok. Setelah mereka melaksanakan bimbingan kelompok, tentu ada hasilnya, yaitu perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, kemudian perubahan tanggung jawab terhadap kontrol diri. Itu kita tuliskan satu persatu, mulai dari anggota kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan apa kesimpulannya. Setelah itu ada juga rencana kegiatan selanjutnya. Nah, kita tuliskan apa rencana kegiatan selanjutnya, kita akan membahas materi apa yang berbeda tentunya dari materi tentang video porno. Misalnya materi bagaimana cara menjaga protokol kesehatan di masa COVID-19, kemudian materi bagaimana agar kita bisa meningkatkan regulasi diri kita menghadapi COVID-19 agar kita tidak merasa cemas yang berlebihan, dan bagaimana kita bisa mengontrol diri. Nah, itu bisa kita masukkan ke materi-materi selanjutnya, di topik-topik selanjutnya mengenai kegiatan yang di luar dari kegiatan yang sekarang. Kemudian ada poin yang ke-10, itu ada pesan-pesan anggota, yaitu kita tuliskan masing-masing dari ke-6-6-nya, masing-masing pendapat dari mereka, kita tuliskan pesan-pesan mereka, kemudian kita berikan kesimpulan. Kemudian yang ke-11 itu ada kesimpulan penilaian hasil layanan pada pertemuan. Setiap pertemuan itu pasti kita memberikan lembaran BMB 3, di mana mereka harus berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Di lembaran evaluasi itu masing-masing kita tuliskan apa evaluasi yang mereka berikan setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan konseling, bimbingan kelompok tadi. Jadi kita tuliskan apakah ada terjadi perubahan pola pikir, apakah perasaan mereka berubah, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak, dan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Itu merupakan aspek-aspek yang harus kita ukur. Kemudian poin ke-12 kita tuliskan juga apakah ada lagu atau games penutup, kita buatkan di laporan. Nah, seperti biasa laporan pada umumnya pastinya ada cover, ada kata pengantar, dan ada juga daftar isinya. Kemudian di akhir kita buat juga ada tanda tangan di mana ada nama pembimbing, yaitu dosen yang mengajar, misalnya saya, Nindya Ayu Pristanti. Kemudian ada juga calon konselor ataupun mahasiswa di sebelah kanannya yang bertindak sebagai pelaksana layanan bimbingan, yaitu nama mahasiswa dan dibuat NIM-nya. Nah, itu merupakan langkah-langkah cara membuat laporan. Nah, untuk video kali ini mungkin kita cukupkan sampai di situ. Untuk selengkapnya, teman-teman nanti bisa download modul yang telah saya buat. Nanti saya akan membagikannya di description box ini. Nanti teman-teman bisa melihat, bisa mendownload secara langsung bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan layanan bimbingan kelompok seperti yang sudah saya sampaikan di video pertama. Itu ada tahap-tahapannya, kemudian ada juga bagaimana rencana pelaksanaan layanan, ada evaluasi RPL, ada juga laporan. Itu semua ada di satu modul yang telah kami susun, dan itu akan diberikan secara gratis karena ini merupakan komitmen kita terhadap pembelajaran daring, terutama pada materi yang ada pada mata kuliah bimbingan kelompok, praktek bimbingan kelompok. Demikian, semoga kita selalu sehat dan stay healthy ya, karena di masa COVID ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Demikian juga pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompoknya. Seoptimal mungkin kita harus menjaga jarak dan kalau bisa menggunakan online saja.
Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua calon konselor, mahasiswa bimbingan dan konseling selalu sehat dan selalu semangat untuk menimba ilmu lagi dari bimbingan dan konseling kita. Semoga BK semakin jaya. Demikian, salam sejahtera bagi kita semua.